Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya ingin mengajak kita merenungkan tentang bagaimana cara Tuhan memandang kita dan bagaimana kita seharusnya memandang diri kita sehubungan dengan Tuhan. Memang Tuhan memandang kita sebagai sahabat. Tidak ada hamba yang mengetahui apa yang dilakukan oleh tuannya. Tetapi kalian bukan hamba, melainkan sahabat. Aku telah menceritakan segala yang kuketahui kepadamu. Kita dianggap sahabat oleh Tuhan. Dan itu adalah anugerah, tindakan dari Tuhan sendiri. Sahabat itu berarti selalu bersama. Selalu bahagia ketika bersama-sama dan ingin menikmati kebersamaan. Dan itu adalah anugerah yang luar biasa. Karena sebetulnya kita adalah ciptaan. Ciptaan tetapi dianggap sahabat oleh penciptanya. Dan bagi saya itu menakjubkan sekali. Karena ya relasi itu sebetulnya bukan relasi yang sejajar. Dan kalau lihat dari perjalanan sejarah, sebetulnya manusia itu di dalam alam semesta itu sangat kecil. Peranannya maupun juga signifikansinya. Di dalam sejarah kita sudah mengetahui ada begitu banyak tokoh yang sudah lewat dan sudah dilupakan. Kita hanya satu titik kecil di dalam ciptaan ini. Namun kita diangkat sedemikian rupa bisa menjadi sahabat. Bagi saya, ciptaan bisa berkomunikasi dengan penciptanya saja sudah menakjubkan sekali. Seperti misalnya tokoh Pinocchio ketika diciptakan dan kemudian dia bisa berkomunikasi dengan yang menciptakan, wah itu luar biasa. Karena tidak semua ciptaan bisa seperti itu. Dan kita adalah ciptaan yang begitu dimuliakan oleh yang menciptakan kita. Kita diangkat menjadi sahabatnya, kita bisa berkomunikasi, maka itu adalah keajaiban. Bagi saya, kalau Anda ingin melihat keajaiban adalah berdoa. Sesederhana itu. Karena pada waktu berdoa itu, kita yang ciptaan ini bisa berkomunikasi, berwawan hati dengan yang menciptakan kita. Dan bagi saya itu keajaiban. Karena sebetulnya yang mengetahui siapa diri kita yang menciptakan kita. Yang mengetahui untuk apa kita ada dan diciptakan, ya yang menciptakan. Seperti periuk, itu yang tahu untuk apa periuk itu ya yang membuat periuk itu. Bukan periuknya itu sendiri yang tahu mesti buat apa. Lalu menentukan sendiri, oh saya mau menjadi tempat yang khusus untuk hal-hal yang mewah saja. Enggak bisa, karena dia adalah ciptaan. Yang menentukan ya yang menciptakan, bukan yang diciptakan. Kita seperti itu. Kesulitannya adalah kita bisa menentukan sendiri, seolah-olah. Padahal kita juga tidak bisa karena kita tidak mempunyai pengetahuan cukup untuk mengarahkan hidup kita kemana, seperti yang kita mau. Maka dengan berwawan hati, dengan berdoa, berkomunikasi dengan yang menciptakan kita, kita kemudian bisa mengetahui apa yang dikehendaki Dia yang menciptakan kita itu. Dan itu juga keajaiban yang lain. Maka menurut saya, kita manusia ini mempunyai begitu banyak keajaiban. Tetapi dari pihak kita mestinya sadar bahwa kita hanyalah debu, setitik debu yang tidak punya arti apa-apa. Kita sudah tahu dari pengalaman sejarah, begitu banyak orang besar yang dianggap dulunya besar, ketika meninggal lalu dilupakan orang. Kita sudah tidak ingat siapa-siapa 100 tahun yang lalu yang pernah tinggal di tempat ini. Karena memang kita tidak punya makna apa-apa, signifikansinya kecil sekali. Hanya kita saja yang merasa bahwa kita itu pusat dunia, hebat sekali. Kalau terjadi sesuatu kepada kita seolah-olah dunia ini runtuh, sebetulnya tidak.
Kita hanya ciptaan kecil, tetapi di mata Tuhan kita diangkat sedemikian rupa. Dari pihak kita tetap harus ada kerendahan hati, bahwa kita ini hamba yang tidak berguna. Jadi hamba saja sudah bersyukur, apalagi dijadikan sahabat. Karena sebetulnya relasinya nggak seimbang antara ciptaan dengan yang menciptakan. Kalau kita mempunyai sikap dasar bahwa kita ini adalah hamba tak berguna, yang begitu dicintai oleh Tuhan, orang berdosa yang ditebus dan diselamatkan dengan darah mulia Tuhan sendiri, tentu sikap kita menjadi berbeda, menjadi lebih rendah hati, tetapi juga lebih penuh syukur. Itu dasarnya. Syukur karena sebetulnya kita tidak pantas menerima anugerah sebesar itu. Dan ini sebetulnya yang membuat kita menjadi lebih tenang, hidup menjadi lebih percaya kepada Tuhan, mampu menerima segala sesuatu dengan penuh sukacita dan syukur. Sehingga kapanpun, dimanapun, kita selalu bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena sikap dasar ini, mengetahui relasi yang benar antara pencipta dan ciptaannya. Dan bagaimana kita ciptaan yang sebetulnya tidak mempunyai signifikansi besar itu, diangkat oleh Tuhan, bahkan menjadi sahabat-sahabatnya. Dan itu menakjubkan. Dan bagaimana ciptaan bisa berkomunikasi dengan yang menciptakan, itu juga menakjubkan. Maka bagi saya, sering-seringlah berdoa. Terutama dalam doa hening, menyadari relasi dan komunikasi dengan Tuhan. Dan rasakan, alami betapa menakjubkannya hal itu. Dan itulah keajaiban-keajaiban kecil yang bisa kita hayati setiap hari. Kemudian kita bisa melihat dengan penuh syukur bahwa hidup kita yang tidak berguna dan sangat singkat ini bisa menjadi begitu berarti bagi Tuhan. Apabila kita menyerahkan segalanya kepada Tuhan dan mengikuti rencana Tuhan. Seperti Bunda Maria yang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya adalah hamba Tuhan. Dan kemudian menyediakan diri supaya rencana Tuhan yang terjadi dan bukan rencananya sendiri. Seandainya Bunda Maria hanya menuruti rencananya sendiri, dia hanya akan menjadi istri Santo Yosef saja di situ dan sudah. Tidak ada orang yang mengenalnya. Tetapi karena dia membuka diri, hamba sederhana itu lalu kemudian menjadi ibu Tuhan. Bahkan diangkat ke surga, dimahkotai di surga, dikenal di seluruh dunia sepanjang segala abad. Itulah yang terjadi. Setitik debu itu apabila ada di tangan Tuhan bisa menjadi mujizat, keajaiban yang menakjubkan. Maka bagi kita yang paling penting justru adalah membuka hati, membuka diri, menyerahkan sepenuhnya hidup kita ke tangan Tuhan, dan biarlah Tuhan yang menggunakan kita sebagaimana maksud ketika Dia menciptakan. Karena ada kepercayaan bahwa Tuhan begitu luar biasa mengasihi, menemani, membimbing, dan mengarahkan hidup kita. Dan ketika kita menyadari hal itu, menerimanya dengan penuh rasa syukur, maka hidup itu sendiri sudah menakjubkan. Karena memang hidup di tangan Tuhan ada keamanan, kedamaian, dan keselamatan. Jadi saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.